subscribe to my channel. Di balik ombak ganas dan lautan luas yang membentang di pesisir selatan Pulau Jawa, tersimpan kisah tentang makhluk gaib yang menantang kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Makhluk itu adalah Lembu Suro, sosok siluman bertubuh manusia dengan kepala lembu yang memiliki kesaktian luar biasa. Dalam berbagai versi cerita rakyat, Lembu Suro Sering dikisahkan sebagai makhluk hasil kutukan atau siluman sakti yang lahir dari dunia mistis. Ada yang percaya bahwa ia dulunya adalah seorang pangeran sakti yang dikutuk menjadi setengah lembu akibat kesombongannya. Versi lain menyebutnya sebagai siluman dari dunia gaib yang ingin menyaingi kekuasaan Nyi Roro Kidul di Laut Selatan. Sebagai sosok sakti, Lembu Suro memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Ia dapat mengendalikan gelombang laut, mengubah bentuk menjadi makhluk lain, serta memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namun, keangkuhan dan ambisinya membuatnya berani menentang penguasa Laut Selatan. Legenda menyebutkan bahwa Lembu Suro tidak puas hanya menjadi siluman biasa. Ia ingin merebut kekuasaan Nyi Roro Kidul dan menjadi Raja Laut Selatan. Dengan pasukan makhluk gaibnya, ia menantang Nyi Roro Kidul dalam sebuah pertempuran besar di dasar laut. Lembu Suro, siluman sakti berkepala lembu yang menantang kekuasaan Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Dengan ambisi besar dan kekuatan luar biasa, Lembu Suro berusaha merebut tahta kerajaan gaib, memicu pertempuran dahsyat yang mengguncang dunia manusia dan dunia mistis. Pertempuran itu berlangsung sengit, gelombang laut bergolan, angin bertiup kencang, dan suara gemuruh petir menyertai duel antara Lembu Suro dan Nyi Roro Kidul. Lembu Suro menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa, sementara Nyi Roro Kidul mengandalkan ilmu mistis dan bantuan pasukan jin serta siluman laut. Meskipun Lembu Suro sangat kuat, ia akhirnya kalah karena kecerdikan dan kekuatan supranatural Nyi Roro Kidul. Sang ratu berhasil memanfaatkan kelemahan Lembu Suro dan menghukumnya dengan mengurungnya di dasar laut selamanya. Lembu Suro bukanlah makhluk biasa. Ia memiliki tubuh raksasa, kekuatan fisik luar biasa, serta ilmu gaib yang membuatnya ditakuti oleh banyak makhluk di Laut Selatan. Namun, di balik kekuatannya, Lembu Suro menyimpan kesombongan dan ambisi besar. Ia merasa bahwa dirinya lebih pantas memimpin Laut Selatan dibandingkan Nyi Roro Kidul. Baginya, kekuatan fisik dan keberanian adalah segalanya. Ia melihat kepemimpinan Nyi Roro Kidul sebagai kelemahan, karena sang ratu lebih banyak mengandalkan siasat dan kekuatan gaib dibandingkan kekuatan fisik. Dengan penuh kesombongan, Lembu Suro mulai menyusun rencana untuk menggulingkan Nyi Roro Kidul. Ia mengumpulkan para siluman laut, jin pemberontak, dan makhluk gaib yang merasa tidak puas dengan pemerintahan ratu. Dalam waktu singkat, ia berhasil membentuk pasukan yang kuat, siap untuk bertempur dan merebut kerajaan di dasar laut. Setelah persiapan matang, Lembu Suro dan pasukannya menyerbu Istana Meghan Nyi Roro Kidul yang berada di dasar Samudra Hindia. Istana ini bukanlah tempat biasa, dindingnya terbuat dari batu zamrud yang bercahaya, dihiasi oleh mutiara dan koral, serta dijaga oleh ribuan prajurit gaib setia kepada sang ratu. Serangan Lembu Suro berlangsung tiba-tiba. Ia memerintahkan ombak besar untuk mengguncang lautan, menyebabkan badai yang mengamuk hingga ke daratan. Beberapa kapal nelayan yang sedang melaut dihantam oleh gelombang tinggi, seolah menjadi tanda bahwa pertempuran besar sedang terjadi di alam gaib. Para prajurit Nyi Roro Kidul dengan cepat bersiap menghadapi serangan pasukan siluman laut, naga mistis, dan jin penjaga istana melawan pasukan pemberontak Lembu Suro. Pertempuran bawah laut terjadi begitu dahsyat, mengguncang lautan hingga ke permukaan. Pada akhirnya, Nyi Roro Kidul menemukan kelemahan terbesar Lembu Suro. Ia terlalu mengandalkan kekuatan fisik dan tidak memiliki perlindungan dari sihir tingkat tinggi. Dengan ilmu gaib tertinggi, Nyi Roro Kidul menciptakan pancaran cahaya hijau yang sangat panas, membakar tubuh Lembu Suro dan melemahkannya secara perlahan. Saat tubuhnya mulai melemah, Lembu Suro menyadari bahwa ia tak. Namun, kesombongannya membuatnya tetap menolak tunduk kepada sang ratu. Dalam upaya terakhirnya,
Ia mencoba menyerang dengan sisa kekuatannya. Tetapi Nyi Roro Kidul menggunakan sihirnya untuk mengutuk dan mengurung lembu suro di dasar laut selamanya. Sebagai hukuman atas pemberontakannya, Nyi Roro Kidul tidak membunuh lembu suro, tetapi mengutuknya menjadi makhluk yang abadi dalam penderitaan. Ia diikat dengan rantai gaib di sebuah gua di dasar laut, di mana arus air terus menghantam tubuhnya tanpa henti. Lembu suro masih mencoba melepaskan diri dari kutukan, tetapi kekuatan Nyi Roro Kidul terlalu besar. Ia kadang muncul dalam wujud gelombang besar atau angin topan yang melanda laut selatan. Sebagai bentuk kemarahannya yang belum padam, para nelayan percaya bahwa jika ada badai tiba-tiba, itu adalah tanda bahwa lembu suro sedang berusaha membebaskan diri. Kisah pemberontakan lembu suro terhadap Nyi Roro Kidul telah menjadi bagian dari mitologi pesisir selatan Jawa. Hingga kini, masyarakat masih mempercayai bahwa arwah lembu suro masih ada, terjebak dalam hukumannya. Beberapa tempat di pantai selatan bahkan memiliki ritual khusus untuk menenangkan energi gaib, agar lembu suro tidak mengamuk dan menciptakan bencana. Kisah ini juga mengandung makna mendalam. Kesombongan dan ambisi yang berlebihan akan membawa kehancuran. Kekuatan fisik saja tidak cukup. Kecerdasan dan kebijaksanaan lebih penting dalam sebuah pertarungan. Keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib harus tetap dijaga, atau akan terjadi malapetaka. Menarik sekali bukan cerita tentang lembu suro ini, gezis? Sekarang waktunya untuk pencet tombol subscribe. Bunyikan loncengnya ya, gezis. Dan jangan lupa untuk share dan ajak teman-teman kalian semua untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam kebajikan, dan Om Swastiastu buat semuanya. Tekan tombol subscribe channel Astana Pinayungan ini ya guys. Bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan cerita petualangan, mistis, dan menarik-menarik lainnya ya. Jangan lupa untuk pencet tombol jempol juga. Dan share ke teman-teman kalian semuanya. Don't miss it. And see you on the next video.